warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Jurisvandini dari 1801 dengan NIM 61016190007 dengan dosen pengampu Ibu Nadia Media Rizka, Sarjana Teknik Magister Engineering. Dan di sini saya akan menjelaskan serta mentutorialkan mengenai perancangan patch desain antena. Untuk selanjutnya, mari kita mulai saja. Baik, untuk selanjutnya paper yang saya tiru itu sini judulnya Rancang Bangun atau biasa dikatakan dengan desain antena microstrip beban parastik untuk aplikasi ISM band 2,4 GHz. Untuk selanjutnya di sini desain dan perancangan antenanya. Untuk spesifikasi substrat yang digunakan, jenis substratnya itu ada FR4 epoxy, konstanta dielektrik relatifnya itu 4,3, konstanta permeabilitas relatifnya itu 1, dielectric loss tengennya itu 0,0265, ketebalan substratnya itu 1,6, konduktivitas bahannya itu 5,8 kali 10 pangkat 7 S per M. Untuk selanjutnya di sini desain patch desain awal antenanya. Untuk dimensi-dimensinya, panjang patchnya itu 40, lebarnya itu 28,4, lebar saluran pencatu yang 50 ohmnya itu 3, dan luas enclosure-nya itu 50 dikali 50. Ini untuk hasilnya return loss dan VSWR. Nanti kita bandingkan dengan proses desainnya. Apakah sama seperti jurnal atau tidak. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke proses desain. Untuk proses desain, di sini kita buka aplikasi AWR atau software AWR. Untuk yang selanjutnya, add new EM structure. Di sini kita rename. Pilih AWR EM Site Simulator. Defaultnya tetap. Langsung create. Untuk tadi folder yang sudah kita save, di sini ada enclosure. Lalu di sini kita isi 50, isi sesuai dengan data-data di jurnal tadi. Ini karena kita menggunakan jenis substrat FR4 epoxy, jadi kita namain FR4. Di sini 4,3. Lalu untuk tangannya 0,0265. Untuk yang selanjutnya di electric layer, di sini tetap 4 airnya dan FR4-nya itu kita ganti jadi 1,6. Top boundary-nya dari perfect conductor jadi approx open. Oke. Kita cek lagi apa sudah terisi semua atau belum. Sudah terisi semua. Lalu kita draw rectangle. Untuk panjang patch-nya itu 40. Untuk lebarnya itu 28,4. Udah pas. Kalau udah pas boleh kita geser agak ke tengah. Nah, pastikan bahwa kanan, kiri, dan atasnya itu sudah sesuai.
Untuk yang selanjutnya kita gambar lebar saluran pencatunya menggunakan rectangle lagi. Kita ukur lebarnya itu 3. Oh, di sini lebarnya 4,1. Lalu ke bawahnya 15,2. Sudah. Sepertinya untuk yang di data di jurnal dan desainnya sendiri itu berbeda. Sepertinya yang benar untuk lebar salurannya untuk yang ininya itu 4,1 dan 15,2. Kita pastiin ini udah pas atau belum. Ternyata belum. Sudah pas. Lalu sekarang kita cek yang bawahnya. Sudah pas. Untuk yang selanjutnya kita satukan. Di sini pencet union. Sudah menyatu. Lalu di sini kita pencet draw, habis itu add edge port. Sini kita taruh 1. Lalu kita ke project option. Di sini 2, 3, dan 0,02. Lalu kita apply. Kita oke. Lalu kita petir atau analyze. Ini proses simulasi lagi berjalan.
kita tunggu saja sampai selesai. Setelah tadi di analyze terusan muncul simulasi lagi berjalan tadi. Nah, setelah simulasinya sudah selesai, itu lalu pencet grabs, new grabs, habis itu oke. Ini bisa di rename jadi return loss. Terusan habis itu di add measurement, nanti untuk return loss add measurementnya itu port parameter measurementnya S, dB-nya di checklist, habis itu oke. Setelah itu di add new graph lagi, ini bisa diganti VSWR, habis itu di oke. Setelah itu VSWR-nya ini di add measurement. Untuk VSWR ini dia di linear dan measurement-nya itu VSWR, dB-nya nggak usah di checklist. Dan di sini hasil yang terlihat itu return loss-nya itu dari frekuensi 2000 sampai dengan 3000 MHz. Frekuensi kerjanya itu dia 2400 MHz. Untuk return loss ini dia hasilnya minus 8,814. Untuk minus 8,814 ini dia dari frekuensi 2400. Untuk titik akhir yaitu 3000, dia frekuensinya minus 2,303 dB kan. Lalu untuk hasilnya ini yang didapat itu terbilang buruk atau jelek, dikarenakan hasil yang didapat ini semakin kecil nilai koefisien refleksi yang didapat itu, maka semakin sedikit informasi yang terrefleksi. Maka kesempatan untuk menyampaikan suatu informasi tersebut itu ketujuan lebih besar dibandingkan balik ke sumbernya. Maka untuk koefisien refleksinya ini semakin kecil. Selain itu juga hasil yang diharapkan yang sesuai dengan spesifikasi parameternya itu sebesar sekitar minus 10, minus 20, minus 15 lebih. Jadi ini masih terbilang buruk karena belum melewati 10, minus 10. Untuk yang hasil VSWR ini di frekuensi kerja 2400 yang didapat itu 2,133. Untuk titik akhirnya atau stopnya itu 7,588. Untuk VSWR-nya ini hasil yang didapat itu dia dikatakan buruk atau jelek karena yang diharapkan itu untuk nilai VSWR-nya itu yang terbaik yaitu 1, dan untuk yang nilai VSWR yang paling besar yang bisa ditoleransi itu berdasarkan teori itu bernilai 2, mungkin sekitar VSWR-nya itu antara rate 1 sampai dengan 2. Jadi karena ini melewati 2, sekian, jadi ini masih terbilang ini dikatakan atau bisa dibilang buruk atau jelek. Untuk kesimpulannya itu jadi dari hasil dan analisis pembahasan yang telah dilakukan di software
AWR ini, kesimpulan yang didapat adalah kita tuh telah berhasil merancang patch desain antena microstrip bentuk persegi panjang. Nah, dari hasil simulasi yang diperoleh ini pada startnya itu 2000 sampai dengan stopnya 3000 MHz. Di mana dengan frekuensi kerjanya itu yaitu 2400. Dengan frekuensinya 2400 MHz, dan untuk return loss-nya itu di frekuensi kerja minus 8.814 dB, dan untuk yang VSWR-nya itu di frekuensi kerja 2400 itu 2,133. Ini kita add marker. Untuk memperoleh nilai bandwidth itu yang didapat bandwidthnya 401. Dan untuk hasil pengukuran, untuk yang di kesimpulan, itu yang didapat memang hasilnya buruk untuk grafiknya. Tapi ini untuk grafiknya ini tidak jauh berbeda dengan hasil yang di jurnal. Tidak jauh berbeda. Dan untuk hasilnya ini bisa dibilang buruk dan tidak jauh berbeda juga dari jurnalnya. Dan untuk jurnalnya ini, hasil yang didapat keduanya itu ini sekitar di frekuensi kerja 2400 minus 13,25. Sedangkan untuk yang di return loss tadi ini, dia minus frekuensi kerja minus untuk frekuensi kerja 2400 itu minus 8,839. Nah, untuk yang VSWR di sini di jurnal di frekuensi 2400 dia didapat 1,556. Untuk di AWR-nya itu yang didapat di VSWR itu sekitar 2,133. Mengapa hasilnya berbeda? Menurut saya itu dikarenakan saat menginput step nilai yang di project option ini, stepnya ini itu tidak sesuai dengan yang di jurnal, maka hal itu hasil grafik return loss dan VSWR itu agak sedikit berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan patch desain antena microstrip. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.